Insya Allah kami dari Komisi 10 untuk kesejahteraan penghargaan itu menjadi hal yang kami bilang prioritas bagi kami, karena khawatir juga kita kalau guru tidak mendapat tempat penghargaan yang bagus, siapa nanti yang bisa menjadikan ke depan anggota-anggota DPR RI yang bisa memperjuangkan ataupun mengatur negara ini, termasuk juga pimpinan-pimpinan kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu anggota DPR RI yang sudah memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan aspirasi dari Ikatan Pendidikan Nusantara dan dari PBPGRI. Ada satu hal yang mungkin menandaskan atau kemudian kita garis bawahi sebagai sesuatu kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah yang tadi walaupun tidak tertulis tapi disampaikan oleh Ibu Profesor aduh kok sampai lupa saya. Mbak Esti kok bisa lupa aku? Iya gimana sih Bu ini kok saya bisa lupa? Unifa. Bu Unifa. Penting dan harus kita garis bawahi bahwa memang pemerintah perlu segera melakukan analisis ataupun kajian yang lebih detail mengenai kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan secara keseluruhan di Indonesia ini, dan berikut juga per jenjang, per mata pelajaran, saya tambahkan per wilayah. Harus jelas, karena disinilah kita akan mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan guru yang pemerintah memang harus andil secara total untuk kesejahteraannya, termasuk mengikuti apa yang menjadi harapan Bapak Ibu. Tidak lagi P3K ataupun honorer, tetapi secara kebutuhan tadi harus dikaitkan dengan bagaimana kedudukan mereka yang kemudian bisa kita harapkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tetapi itu harus melalui kajian dulu. Mengapa harus melalui kajian dan analisis yang lebih mendalam? Karena ada kemungkinan kita akan banyak melakukan regrouping. Bahkan di kota yang begitu padat saja sekarang terjadi penurunan animo masyarakat, bukan karena animonya, tetapi penurunan jumlah anak yang bersekolah karena jumlah anaknya berkurang. Nah ini saya kira juga akan semakin petanya semakin jelas. Tetapi penghargaan terhadap guru-guru yang kemudian sudah mengabdi, tadi masih R4 yang sudah sekian tahun mengabdi tetapi belum dapatkan kejelasan, itu juga akan kita masukkan sebagai kesimpulan rapat kita. Yang pasti jangan ragu, ini yang di sini ada yang janji-janji doang ini loh Bu, anak buah Ibu. Komennya tuh janji-janji doang. Padahal forum-forum rapat di sini kami sangat serius. Tentu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal, termasuk ketika kami meminta angka 20% mandatory spending itu dipenuhi dan ketepatan pengalokasian, itu bagian dari upaya memenuhi apa yang seharusnya negara ini lakukan untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi Bapak Ibu, guru kita banyak, 3 juta lebih. Nah, sementara di dalam data kami yang ASN itu yang di negeri 1.679.000, yang bukan ASN 480.000, itu yang di negeri. Yang di swasta 51.000 itu yang ASN, yang di swasta. Yang bukan ASN 874.000. Jadi total keseluruhannya adalah 3.087.000 lebih. Nah ini tentu menjadi PR kita bersama. Ini data resmi dari Dikdasmen, termasuk sudah di dalamnya adalah dari Kemenak. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu, kita akan segera bacakan beberapa catatan yang Bapak Ibu yakini saja, jangan meragukan. Kalau prosesnya panjang itu iya, termasuk ketika dulu zaman Pak Nadiem Makarim lalu menjadi 1 juta lebih, itu kan juga melalui proses-proses panjang rapat. Tapi sering dikatakan DPR itu hanya omong-omong saja, dikiranya begitu omong harus langsung ditetapkan. Tidak bisa, kita butuh regulasi, termasuk soal jaminan perlindungan kepada para tenaga pendidik, termasuk juga kebutuhan tenaga kependidikan yang Bapak Ibu harus mengetahui banyak operator-operator kita yang masih di luar gaji yang layak, padahal mereka penting. Dapodik itu memegang peranan penting ketika dituliskan dengan benar, tidak berubah karena ingin bantuan.
ketika mau diakreditasi baik semua. Betul nggak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu harus mengingatkan termasuk PBPGRI, begitu mau kebutuhan bantuan, sekolahnya rusak, semua jadi rusak. Nah ya ini PR, bahwa Dapodik itu menentukan kebijakan kita, maka tentu kita berharap termasuk soal kebutuhan gurunya kan harusnya ada di Dapodik. Itu menjadi hal yang menjadi catatan penting kita. Kita lihat dulu sebelum nanti ada tanggapan untuk risalah atau catatan rapat kita hari ini. Nanti kalau ada yang kurang Bapak Ibu bisa menambahkan. Ya. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pendidikan Nusantara, IPN, dan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dengan bahan paparan terlampir. Yang kedua, terhadap aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh para narasumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut. A. Mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang secara khusus mengakomodasi dan menyelesaikan proses pengangkatan guru dengan kode R4 menjadi guru ASN. B. Mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN dan ASN P3K, termasuk pengaturan mengenai status kepegawaian, hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan, serta perlindungan dari pemutusan kontrak kerja yang tidak jelas. C. Mendorong penguatan skema ASN P3K agar setara dengan PNS, terutama dalam hal hak pensiun, jenjang karir dan perlindungan profesi, serta mendesak pemerintah mempercepat transformasi tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan berkelanjutan hingga kepastian hukum dalam satu kerangka regulasi setingkat undang-undang. D. Perlu ada jaminan perlindungan hukum bagi profesi guru guna memastikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab profesinya sehingga kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. E. Pemerintah perlu segera melakukan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan secara berjenjang, per mata pelajaran dan berdasarkan kebutuhan di setiap wilayah guna memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kekurangan dan distribusi guru serta tenaga kependidikan. Yang nomor 2 dulu, silakan Bapak Ibu memberikan masukan. Ya, diwakili saja boleh? Ya. Dari di IPN 1, dari PGRI 1, silakan. Ini Bu, izin Bu Ketua, yang saya itu ada satu Bu, namanya PG Passing Grade 2021 yang swasta itu ada, atau disebut apa sekarang P1 swasta D apa ya R1D itu sangat-sangat sudah 4 tahun Bu, itu minta tolong dimasukkan juga. Iya, mungkin pakai kalimat itu apa namanya? Jadi dimasukkan di mana? Karena ini kami menyesuaikan masukan dari Bapak Ibu yang paparan. Ya benar. Penyelesaian untuk yang R. Yang A atau yang C atau yang B? Yang di mana? C Bu, C ya. Bu. Di situ peralihan. Satu-satu dulu, biar clear. Yang A setuju? Iya, setuju. Oke, ini catatannya dari PBPGRI kita tambah sedikit saja. Yang B? Iya, setuju. Yang B, sebentar Bu, izin B, itu bolehkah ditambahkan bahwa regulasi B mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang menjamin perlindungan guru. Regulasinya undang-undang perlindungan guru. Kami selalu mengatakan karena Ibu juga mengatakan setara dengan undang-undang di C, tetapi di B-nya tidak Bu. Izin mungkin perlu disampaikan di situ regulasi yang menjamin menyusun regulasi undang-undang perlindungan guru yang menjamin dalam bentuk undang-undang maksudnya. Atau dalam bentuk undang-undang. Ya, ini masukannya Ibu sudah kami tuliskan seperti ini, saya kira sudah sama. Ya, sama. Maksudnya sudah sama. Siap. Apakah nanti berdiri sendiri atau di dalam undang-undang Sisdiknas tetapi detail di dalamnya ada mengenai perlindungan guru, saya kira itu sama. Izin Bu. Ya. Membaca karena di undang-undang Sisdiknas itu menggabungkan kodifikasi 3. Ya. Jadi di situ tertera disebut
diatur dalam PP Perlindungan Guru. Sedangkan kami berharap itu undang-undang perlindungan. Baik, artinya kalau di dalam pasal-pasalnya itu sudah memuat apa yang Ibu sampaikan kan berarti sudah ada di dalamnya. Berarti begini Bu, jadi sebentar, kalau itu di PP itu kan berarti Ibu tidak puas ya karena KUPP. Nah tapi kalau muatan itu yang mengatur itu masuk di undang-undang, babnya adalah perlindungan guru, di dalamnya sudah disesuaikan kan sama. Dan itu akan lebih cepat karena kita sedang bahas undang-undang RUU Sisdiknas. Kami tidak mempersoalkan undang-undang Sisdiknasnya, tetapi mempersoalkan bahwa draft yang kami baca, perlindungan guru itu draftnya mungkin masih terus berubah karena itu kita memohon bahwa perlindungan guru itu masuk dalam undang-undang secara dia masuk, tetapi masuknya di dalam PP. Hal yang mengatur perlindungan guru. Jadi saya harus informasikan, kami belum ada draft. Kami sedang bahas, artinya masukan dari Ibu ini kami masukkan nanti bahwa untuk perlindungan guru ada bab khusus yang isinya seperti yang kita harapkan, tidak lagi ada PP yang kemudian mengatur, tidak hanya bunyi seperti dulu bahwa guru dilindungi di dalam, tidak seperti itu. Tetapi di dalamnya sudah detail. Begitu maksud saya Bu. Jadi ini bab bukan pasal. Ya. Dan saya kira untuk yang ini saya kira tidak perlu kita perdebatkan hari ini masukan. Tidak dibicarakan hari ini, tetapi usulannya saja Bu. Usulan sudah kami terima karena tidak lepas. Ini kan Komisi 10 menyampaikan pandangan. Ya Bu ya. Izin Ibu pimpinan sidang mau menambahkan yang poin A. Jadi sebetulnya regulasi yang mengatur tentang pengangkatan guru honor yang terdata di dalam database BKN ataupun di dalam Dapodik itu sudah ada melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 66. Yang kita inginkan adalah lakukan penegakan atas pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk mengangkat seluruh guru honor yang tercantum dalam database BKN dan juga di dalam database Dapodik sejumlah 2.360.723 di mana guru itu 731.524 dan tendik 735.049. Masukannya penjenengan apa? Masukannya adalah kami mendorong agar realisasi dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwasanya semua honorer wajib diselesaikan pengangkatannya paling lambat Desember 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendorong agar PP tentang manajemen P3K itu segera diterbitkan sebagai amanat Undang-Undang ASN, sebab pintu masuk untuk kita bisa menatap P3K itu ada di dalam peraturan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata Undang-Undang Nomor Perbaikannya gimana? Mendorong pemerintah segera menyusun gitu loh. Mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan. Sebentar. Yang menjadi masukan Bapak Ibu secara tertulis semuanya tidak terpisahkan dari keputusan rapat hari ini atau ringkasan rapat hari ini. Ya, jadi lampiran ini tidak terpisahkan. Jadi masukan Bapak semua yang sudah tertuang di sini, ini kita jadikan lampiran. Jadi tidak terpisahkan. Ya, izin Ibu karena berbeda sekali ya penafsiran poin A dengan yang kita pahami. Di situ kan dikatakan menyusun regulasi. Sebetulnya regulasinya sudah ada. Undang-Undang ASN tinggal pelaksanaan dari pasal 66 yang menyatakan realisasi pengangkatan guru honor itu paling lambat Desember 2024. Satu, kedua kita meminta agar di dalam bahasanya saya ganti segera melaksanakan. Realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 terutama pasal 66. Oke, sudah. Lalu Ibu, betul. Kami juga mendorong agar segera diterbitkan PP tentang manajemen P3K. Nah itu kalau kita bicara Undang-Undang ASN yang hari ini existing. Namun apabila melihat perdebatan yang muncul, wacana yang terjadi di teman-teman DPR, di publik, itu kan juga ada wacana Undang-Undang Nomor 20 akan direvisi. Apabila itu benar terjadi, maka kita meminta klausul pengangkatan P3K menjadi pegawai negeri sipil dengan kriteria tertentu dengan standar tertentu, itu bisa dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kalau gitu habis titiknya di Pak Ibu, karena itu berkaitan dengan
Menpan ya, bukan domainnya Komisi 10. Betul Ibu, ya, betul. jadi nanti Bapak Ibu juga boleh menyampaikan aspirasinya ke komisi terkait. Jadi kami nanti kalau di sini menjanjikan itu bukan ranah kami kan menjadi sulit. Ya. Kami hanya melakukan sesuai dengan ketugasan kami. Jadi terkait mengenai pengaturan-pengaturan lebih detailnya ada di Menpan RB. Iya, Ya. dan Ibu yang berikutnya kami dari PGRI memang mendorong agar ada rancangan undang-undang perlindungan profesi guru Ya. sebagai lex spesialis derogat lege generalis dari Ya, undang-undang guru dan dosen dari dan undang-undang lampiran sistem sudah. pendidikan nasional. Baik. Ya, jadi undang-undang yang diminta oleh PGRI. Ya, terima kasih. Ya, sudah. terima kasih Ibu Ye. pimpinan sidang. Terima kasih, lanjut. Izin Ibu Ketua. Ye. Izin pimpinan. Jadi ini bukan, kalau masukan Bapak Ibu semua tertulis, kami tulis. Ini adalah Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dengan catatan sebagai berikut. Ini yang perlu penekanan ya Pak ya. Ya. Mohon satu orang lagi saja, selebihnya Mohon izin pimpinan. izin. Mohon izin pimpinan, terima kasih. Ya, baik, terima Mohon kasih izin. pimpinan. Untuk poin C pimpinan, di sini kami mengusulkan adalah mendorong peralihan skema ASN PPK ke ASN PNS tanpa persyaratan seleksi atau tes, karena PPK sudah tes, kemudian dan tanpa batasan usia. Jadi pada poin C ini kami mohon perubahan yang kami usulkan ini karena apa? Jika skema ASN PPK setara dengan PNS, artinya dalam hal jenjang karir ini kaitannya dengan DAU, Ibu. Jadi begini Pak, biarlah kalimatnya seperti ini. Ya. Karena memang kami tidak punya kewenangan nanti di dalam undang-undang tentang ASN. Baik. Ya, jadi ini saya kira kalimatnya sudah tepat. Benar. Ini mengutip apa yang ada di dalam ajuan yang tadi disampaikan tulisan secara tertulis. Cukup ya Pak ya? Cukup Bu, cukup Bu. Ini nanti nggak cukup kalau semua mau bicara. Silakan yang dari sini satu. Jadi kami juga tidak mau dikatakan seperti di YouTube tadi, oh cuma janji-janji doang. Saya ngomongkan nanti ya, ternyata bukan kewenangan kami, kan susah. Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu dimatikan dulu. Izin. Oke, terima kasih. Saya hanya menambahkan penguatannya kan. Ya, terima kasih. Hanya ingin menambahkan untuk fakta di lapangan kenapa diperlukannya regulasi perlindungan guru dalam bentuk undang-undang. Dalam terjadi kasus kriminalisasi guru di lapangan, di setiap APH, aparat penegak hukum, persoalannya selalu dihadapkan misalnya seorang guru mendisiplinkan anak, dikasuskan oleh orang tuanya, maka disandingkannya adalah dengan undang-undang perlindungan anak. Sehingga kalau nanti diatur dalam peraturan pemerintah ini kalah. Itu kata APH. Nah sehingga kalau memungkinkan menurut Ibu diatur semuanya detail dalam sistem pendidikan nasional, saya kira nggak masalah. Tapi apa mungkinkah dalam sistem kita itu mengatur sedetil supaya setara dengan undang-undang perlindungan anak tadi? Itu persoalannya, sehingga diusulkan ada lex spesialis undang-undang perlindungan guru. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya Bapak Izin Ibu. pimpinan sedikit saja, sedikit saja. Terus nanti saya nggak bisa rapat Banggar. Cuma Bapak Ibu beberapa gagal loh detik ini. aja. Saya usahakan beberapa detik aja karena berkaitan cepat. dengan tujuan kami IPN bahwa poin C mendorong penguatan skema peralihan ASN P3K ke PNS, seperti itu penegasannya pimpinan. Mendorong penguatan Saya kira skema sudah cukup kalimatnya. peralihan. Ya silakan Tapi Bapak Ibu itu Komisi setara 10. dengan PNS. Iya sudah sama Bu. Terus naik. Iya terus naikkan Mas. Naikkan. Lanjut. Ya ini. Jadi ABCDE itu adalah Komisi 10 menyampaikan pandangan. Ya, tapi materi Bapak Ibu tidak terpisahkan dari kesimpulan rapat kami. Izinkan kami tetap
memperjuangkan ini di forum-forum yang memang bisa kami untuk memperjuangkan pendapat Bapak Ibu sesuai dengan paparan yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan. Ini ada catatannya. Bahan paparan yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Pendidikan Nusantara dan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini. Jadi ini memang tidak di dalam rangka membuat keputusan. Ini hanya kesimpulan, mohon dipahami. Jadi RDPU itu tidak di dalam rangka membuat keputusan, tetapi membuat kesimpulan. Yang itulah kesimpulan itu kemudian kami akan perjuangkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah berjuang di dunia pendidikan selama ini. Kita juga bisa membayangkan bagaimana daerah-daerah 3T yang gurunya ternyata kehilangan tunjangan, sudah ada yang kehilangan tunjangan khususnya. Sementara kami juga kemarin baru saja dari daerah 3T, betapa itu juga lebih banyak butuh perhatian yang luar biasa. Maka kita semua tetap dalam satu rampak barisan kita, bagaimana berjuang untuk dunia pendidikan, terkhusus bagi Bapak Ibu guru yang kemudian juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tidak boleh hanya janji kosong, tetapi hal yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik bagi Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan juga untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.